Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Rana Zahra Mahfuzah, Ananda Yusnadityas, Sefira Putri Musdalifah, Muhammad Fardan Maulana, Dimas Fajar Matra, serta Senora Ayu Amalia. Di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kelimpahan unsur berilium di alam. Mineral beril dengan rumus kimia Be3Al2Si6O18 terbentuk sebagai kristal prismatik berukuran besar dengan sistem heksagonal di dalam batuan granitik dan pegmatite, juga di dalam jebakan-jebakan hidrotermal bersuhu tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai greisen. Beril juga ditemukan pada urat-urat kalsit hasil segregasi metamorfisme dan psikis biotit berfasias menengah sampai ke tinggi. Karena kekerasan dan resisten terhadap proses kimiawi, maka beril tidak berubah di dalam endapan aluvial. Terdapat beberapa batuan yang termasuk ke dalam varietas mineral beril ini, seperti contohnya zamrud, heliodor, dan juga red beryl. Zona persebaran berilium dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan perairan. Di tanah terdapat sekitar 2-6 ppm. Jumlah berilium di alam dapat dikatakan kurang melimpah, tetapi berilium dapat ditemukan dalam batuan beril. Jumlah berilium yang terdapat dalam batuan-batuan di dalam bumi kurang lebih sebanyak 4 juta ton. Pada perairan, di air laut sebanyak 0,2 ppt, di air tawar sebanyak 0,1 ppb. Berilium tidak dapat ditemukan dalam bentuk unsur tunggal di alam, namun dapat ditemukan dalam bentuk komposisi mineral. Ada dua jenis mineral, yaitu mineral dalam varietas beril dan di luar varietas beril. Mineral dalam varietas beril, contohnya zamrud, heliodor, dan red beryl atau bixbyite. Mineral batuan yang pertama adalah zamrud. Zamrud merupakan varietas beril yang berwarna hijau. Mineral berilium aluminium silikat dengan kekerasan 7,5-8 mos. Warna hijau yang dimilikinya dikarenakan adanya pigmen kromium dan atau vanadium di dalamnya. Sistem kristalnya adalah heksagonal. Rumus kimia yang dimiliki oleh zamrud adalah sama seperti rumus kimia mineral beril, yaitu Be3Al2Si6O18. Selanjutnya, heliodor atau golden beryl, yaitu variasi dari beril yang berwarna kuning keemasan. Ciri-cirinya memiliki tingkat kekerasan 7,5 hingga 8 MUHS. Sistem kristal berbentuk heksagonal, pigmen berasal dari besi dan berbentuk kristal prismatik. Heliodor pertama kali ditemukan di Namibia pada tahun 1919, meskipun sebelumnya diketahui di Brasil dan Madagaskar. Gambar mineral, rumus, dan struktur kimia bisa dilihat di slide ini. Bixbyite atau yang lebih kita kenal sebagai red beryl pertama kali ditemukan di Colorado, USA pada tahun 1980 dan kemungkinan merupakan salah satu dari kristal beril langka. Warna merahnya muncul dari adanya ion mangan pada rumus kimianya, yaitu Be3Al2Si6O18 plus Mn. Sistem kristalnya heksagonal, terdapat dalam bentuk prismatik dan kadang-kadang dalam bentuk kristal lurik. Untuk mineral-mineral di luar varietas beril ada 3. Yang pertama yaitu chrysoberyl dengan rumus kimia BeAl2O4. Yang kedua ada bertrandite dengan rumus kimia Be4Si2O7OH 2 kali. Kemudian yang terakhir ada phenacite dengan rumus kimia Be2SiO4. Chrysoberyl. Chrysoberyl adalah aluminium oksida berilium dengan kekerasan 8,5 skala mos dan merupakan salah satu batu permata yang paling keras kedua setelah berlian dan korundum. Warna kuning, hijau, atau coklatnya disebabkan oleh sejumlah kecil besi atau kromium. Pola kristalnya ortorombik
dan terkadang terbentuk dalam kristal kembar yang tampak heksagonal. Selanjutnya adalah bertrandite. Bertrandite adalah mineral beryllium soroksilikat hidroksida dengan komposisi Be4Si2O7OH2 kali. Bertrandite adalah mineral ortohombik berwarna kuning pucat dengan kekerasan 6-7 mos. Bertrandite umumnya ditemukan dalam pegmatites yang kaya beryllium dan sebagian merupakan perubahan dari beryl. Penasite. Penakite atau penasite adalah mineral nesosilikat yang cukup langka yang terdiri dari beryllium ortosilikat yang mempunyai rumus kimia Be2SiO4. Sistem kristal penasite adalah heksagonal dan sering mengalami pengkristalan dalam prisma pendek. Manfaat dan kegunaan. Pertama, beryllium digunakan dalam paduan dengan tembaga atau nikel untuk membuat pegas, kontak listrik, elektroda pengelasan, dan alat non-percikan. Mencampur beryllium dengan logam-logam ini meningkatkan konduktivitas listrik dan termalnya. Kedua, paduan beryllium lainnya digunakan sebagai bahan struktural untuk pesawat berkecepatan tinggi, rudal, pesawat ruang angkasa, dan satelit komunikasi. Ketiga, beryllium relatif transparan terhadap sinar X, sehingga foil beryllium yang sangat tipis mulai digunakan dalam litografi sinar X. Beryllium juga digunakan dalam reaktor nuklir sebagai reflektor atau moderator neutron. Terakhir, oksida memiliki titik leleh yang sangat tinggi sehingga berguna dalam pekerjaan nuklir serta aplikasi keramik. Sekian penjelasan dari kami. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.